Inter meladeni Parma di Giuseppe Meazza dalam duel lanjutan Liga Italia. Pertandingan ini penting bagi Inter, yang sedang terlibat persaingan ketat di papan atas klasemen sementara. Di laga ini, Parma melawan dengan baik, tapi perbedaan kualitas skuad jadi penentu. Inter mencetak 3 gol lewat aksi Federico Di Marco, Nicolo Barella, dan Marcus Thuram. Sementara tim tamu terbantu dengan gol bunuh diri Matteo Darmian. Tambahan 3 poin, menjaga posisi Inter di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia, dengan total 31 poin dari 14 pertandingan. Al-Ittihad menghadapi Al-Nassr dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Seperti yang diperkirakan, kedua tim langsung bermain agresif sejak awal laga. Meski beberapa peluang tercipta di babak pertama, skor tetap 0-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Al-Ittihad berhasil memecah kebuntuan lewat gol Karim Benzema di menit ke-55. Tak butuh waktu lama, Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan. Ketika hasil imbang tampak akan mengakhiri pertandingan, Steven Bergwijn muncul sebagai pahlawan, dengan gol kemenangan di menit ke-90, mengamankan skor akhir 2-1 untuk Al-Ittihad. Milan menyambangi Atalanta di Gewi Stadium dalam duel lanjutan Liga Italia. Laga ini diprediksi alot, sebab Atalanta adalah salah satu pesaing papan atas di Liga musim ini. Kali ini, Atalanta unggul lebih dahulu lewat aksi Charles de Ketelaere di menit ke-12. Namun, Milan merespons dengan baik, dan menyamakan kedudukan di menit ke-22, melalui tembakan Alvaro Morata. Laga tampak akan berakhir imbang, sampai akhirnya Ademola Lookman mencetak gol penentu kemenangan di ujung laga. Dengan mengantongi 3 poin, Atalanta kini berada di puncak klasemen. Di bawah kepemimpinan Hansi Flick, Barcelona menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk di area yang jarang menjadi sorotan, yaitu pertahanan dalam situasi bola mati. Hingga 21 pertandingan musim ini, mereka mencatat rekor impresif, dengan tidak kebobolan 1 gol pun dari 98 tendangan sudut yang dihadapi. Prestasi ini semakin luar biasa, mengingat banyaknya peluang yang dimiliki lawan. Baik Marc-Andre ter Stegen maupun Inaki Peña, tampil solid di bawah mistar untuk melindungi gawang dari ancaman bola mati. Selain itu, Barcelona juga berhasil mengurangi jumlah pelanggaran yang dapat menghasilkan tendangan bebas berbahaya. Gol dari situasi bola mati sejauh ini, hanya datang melalui tendangan penalti, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan musim lalu. Nico Williams menjadi salah satu pemain penting di timnas Spanyol selama Euro 2024. Dengan performanya itu, ia menarik minat sejumlah klub besar dalam bursa transfer musim panas, seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Barcelona. Meski demikian, Rodri meyakini bahwa Manchester City juga harus ikut bersaing untuk mendapatkan rekannya di timnas Spanyol tersebut, karena ia percaya Williams dapat membantu City kembali berjaya. Williams sendiri, saat ini memiliki klausul pelepasan senilai 58 juta euro dalam kontraknya, yang dianggap cukup terjangkau. Namun, gaji mingguan sebesar 200.000 euro, diperkirakan menjadi tantangan utama bagi klub-klub yang berminat. Fabio Vieira bergabung dengan Arsenal dari Porto 2 tahun lalu, dalam transfer senilai 32 juta pound sterling. Namun, ia kesulitan mendapatkan tempat reguler di bawah asuhan Mikel Arteta. Perkembangannya juga terganggu oleh serangkaian cedera, sehingga Arsenal memutuskan untuk meminjamkannya kembali ke Porto pada musim panas lalu. Meski kesepakatan tersebut tidak mencakup klausul kewajiban pembelian, Mail Sport melaporkan bahwa Arsenal berencana menjual gelandang berusia 24 tahun itu, terlepas dari performanya musim ini. Sejauh ini, Vieira baru menjadi starter dalam 4 pertandingan Liga bersama Porto, tetapi telah mencetak gol di 2 laga terakhirnya di semua kompetisi. Manchester United harus menerima kekalahan dari Arsenal dalam laga tengah pekan Premier League. Salah satu pemain yang mendapat sorotan dalam pertandingan ini adalah Mason Mount, yang dinilai gagal memberikan dampak signifikan. Jurnalis Manchester Evening News, Samuel Lukhurst, memberikan nilai 5 dari 10 untuk penampilannya, dengan catatan bahwa kontribusi Mount saat menguasai bola sangat minim. Mount cukup aktif tanpa bola, tetapi hampir tidak memberikan pengaruh saat memilikinya. Ini adalah kritik utama terhadapnya, dan hal itu terulang lagi di laga ini, tulis Lukhurst. Meski demikian, Amorim tetap memberikan dukungan kepada Mount, dan menyatakan terkesan dengan kerja keras Mount. Pekan kemarin, Manchester City kembali mengalami hasil buruk, setelah kalah dari Liverpool di Anfield. Namun, sikap para pemain City selama pertandingan, menjadi bahan perdebatan. Erling Haaland misalnya, terlihat bercanda dengan Mo Salah, baik di tengah laga maupun setelahnya. Menurut laporan The Athletic, beberapa pemain Liverpool bahkan terkejut dengan sikap santai para pemain City, seolah kekalahan tidak menjadi masalah besar bagi mereka. Situasi ini semakin rumit, dengan laporan bahwa sejumlah pemain City tampil kurang maksimal dalam sesi latihan pekan lalu. Dalam simulasi pertandingan 9 lawan 9, mereka kalah dari tim muda akademi klub, yang mengindikasikan adanya penurunan performa dan motivasi di skuad utama.
Performa Real Madrid yang belum konsisten, membuat posisi Carlo Ancelotti berada dalam tekanan. Sebelumnya, ia dipercaya mampu meningkatkan kinerja tim, tetapi situasi kini menjadi semakin rumit. Laporan terbaru mengungkapkan, adanya kekhawatiran yang meningkat di internal klub, terkait kemampuan Ancelotti mengelola tim musim ini. Manajemen merasa ia mulai kehilangan kendali, terutama dalam menangani cedera pemain, dan mempertahankan konsistensi taktik dua aspek yang menjadi keunggulannya musim lalu. Kondisi ini menempatkan Real Madrid dalam situasi sulit, dengan penurunan performa tim, dan hasil yang tidak sesuai harapan. Kalau performa Madrid terus berlanjut seperti ini, kemungkinan Ancelotti akan dipecat dalam waktu dekat. Di bawah bimbingan pelatih Vincenzo Italiano, Santiago Castro telah tampil gemilang dengan mencetak 4 gol, dan memberikan 2 assist di Serie A musim ini. Tidak hanya tajam di depan gawang, pemain asal Argentina ini juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam kerja sama tim, menjaga penguasaan bola, dan berkontribusi dalam bertahan. Performa impresif tersebut membuat Inter Milan tertarik merekrutnya. Ketertarikan Inter pada Castro bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer Serie A, selalu menjadi nilai tambah dalam strategi transfer. Dengan Lautaro Martinez sebagai pemimpin lini depan, Castro dinilai cocok menjadi pendamping ideal, atau bahkan penerus El Toro di masa depan. Kai Havertz adalah rekrutan termahal kedua dalam sejarah Chelsea, setelah kiper Kepa Arrizabalaga. Namun ia gagal tampil mengesankan di Stamford Bridge, dengan hanya mencetak 32 gol dari 139 pertandingan bersama The Blues. Kemudian, Arsenal merekrutnya dengan biaya 65 juta pound untuk menyelamatkan karirnya. Meskipun Havertz belum meraih trofi bersama Arsenal, ia tidak menyesali kepindahannya ke London Utara, dan menganggap itu sebagai keputusan terbaik yang pernah ia buat. "Saya baru setahun di sini, tapi rasanya sudah lama sekali," kata Havertz. "Saya sudah sangat dekat dengan semua orang, dan ini terasa seperti rumah. Saya menikmati setiap momennya. Bagi saya, ini adalah pilihan terbaik yang bisa saya buat." Patrick Dorgu tampil gemilang di Serie A musim ini, setelah sebelumnya menghabiskan 1 tahun di Akademi Lecce. Dalam 32 pertandingan yang ia mainkan, pemain muda asal Italia ini sukses menarik perhatian pemandu bakat dari berbagai klub besar Eropa. Di antaranya adalah Manchester United dan Chelsea, yang terus bersaing ketat dengan sejumlah klub lain, yang juga mengincar tanda tangannya. Tidak hanya tim-tim dari Liga Inggris, klub Italia seperti Napoli juga menunjukkan minat besar. Bahkan, Napoli berencana mengajukan pendekatan resmi bulan depan, untuk mengamankan kontrak jangka panjang dengan pemain berbakat tersebut. Kevin De Bruyne telah menjadi pemain kunci dalam skuad Manchester City, selama bertahun-tahun. Namun, dengan usianya yang kini memasuki kepala 3, The Citizens tampaknya mulai mempertimbangkan regenerasi. Apalagi, dalam beberapa musim terakhir, De Bruyne kerap dihantui cedera. Saat ini, kontraknya di City hanya tersisa kurang dari 1 tahun, dengan masa berlaku hingga 30 Juni 2025. Situasi tersebut mulai dimanfaatkan oleh sejumlah klub yang tertarik merekrutnya. Salah satu klub yang baru-baru ini menunjukkan minat adalah Inter Miami, tim milik David Beckham, yang berencana mendatangkan De Bruyne pada tahun 2025 mendatang. Inter Miami ingin menjadikan De Bruyne sebagai rekan Lionel Messi pada musim 2025 mendatang. Victor Boniface tampil impresif untuk Bayer Leverkusen musim ini, mencetak 6 gol dalam 10 laga Bundesliga, sebelum mengalami cedera hamstring bulan lalu. Berkat performanya tersebut, penyerang asal Nigeria itu telah mengoleksi total 29 gol dalam 49 pertandingan resmi, sejak bergabung dari Union SG pada musim panas 2023. Penampilan apiknya itu tidak hanya menarik perhatian Manchester United, tetapi juga membuat Leverkusen bertekad mempertahankannya lebih lama di Bay Arena. Menurut jurnalis Florian Plettenberg, Leverkusen sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Boniface, yang saat ini berlaku hingga Juni 2028. Tottenham telah menjadikan Serie A sebagai sumber utama perekrutan pemain dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah pemain seperti Guglielmo Vicario, Radu Dragusin, Christian Romero, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, dan Dejan Kulusevski didatangkan dari klub-klub Italia. Menurut laporan Spazio Inter, Spurs kembali mengincar pemain dari Italia. Bahkan mereka dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro untuk merekrut gelandang Inter Milan, Davide Frattesi. Inter sendiri dilaporkan sedang menghadapi masalah keuangan, sehingga kebutuhan anggaran bisa membuat mereka mempertimbangkan tawaran ini dengan serius. AS Roma baru mengantongi 3 kemenangan dari 14 laga awal Liga Italia musim ini. Saat ini, mereka sedang dalam tren buruk, dengan 4 kekalahan beruntun, dan terpuruk di peringkat 15 klasemen. Dengan koleksi 13 poin, Paulo Dybala dan rekan-rekannya hanya terpaut 2 poin dari zona degradasi. Pelatih Roma, Claudio Ranieri, menyadari situasi ini sangat genting, dan menekankan perlunya tim segera bangkit.
Ranieri juga mengatakan bahwa bulan Desember akan menjadi momen penting untuk melihat kekuatan sejati timnya. Desember akan menunjukkan siapa Roma sebenarnya, dan apa yang ingin para pemain capai. Intensitas permainan mereka di lapangan, menurut pengamatan saya, sudah sesuai harapan, ujar Ranieri. Kylian Mbappe belum menunjukkan performa gemilang di Real Madrid. Striker asal Prancis itu masih memerlukan waktu untuk beradaptasi, terutama karena ia harus bermain sebagai penyerang tengah, mengingat posisi winger kiri telah menjadi milik Vinicius. Selain itu, Mbappe belakangan ini mencatatkan beberapa rekor buruk, seperti 2 kali gagal mengeksekusi penalti dalam seminggu, dan sering terjebak offside. Mantan pemain Real Madrid, Rafael van der Vaart, memberikan pandangannya terkait situasi Mbappe. Menurutnya, Mbappe sudah bersinar di PSG, namun kini menghadapi tantangan berat di Real Madrid. Van der Vaart juga menyebut bahwa Mbappe tidak bisa disamakan dengan Cristiano Ronaldo. Ia menjelaskan bahwa Ronaldo memang menjadi tokoh utama di Bernabeu, sementara Mbappe saat ini hanya dianggap sebagai pemain biasa. Menurut laporan Sport, Hansi Flick sadar betul mengenai ketatnya persaingan di dalam skuadnya. Flick memperkirakan beberapa pemain diyakini akan memiliki peluang bermain yang sangat terbatas, kecuali ada pemain inti yang cedera. Flick diberitakan sudah berkomunikasi dengan Garcia maupun Ansu Fati, terutama mengenai waktu bermain mereka yang tak bisa dijamin, mengingat kedalaman skuad Barca saat ini. Meskipun beberapa kali pembicaraan mengenai hal ini sudah dilakukan, Flick jelaskan bahwa dia tak akan menghalangi jika kedua pemain itu putuskan untuk pindah ke klub lain di bulan Januari. Namun, semua potensi transfer tetap harus disesuaikan dengan persyaratan keuangan dan strategi Barca. Memasuki tahun ketiganya bersama Liverpool, Darwin Núñez justru menunjukkan penurunan performa. Musim ini, ia baru mencetak 3 gol dalam 18 penampilan di semua kompetisi. Padahal, musim ini Núñez memiliki peluang besar, karena saingannya, Diogo Jota, sedang bermasalah dengan cedera. Mantan pemain Liverpool, Jamie Carragher, mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa Núñez yang masih belum meyakinkan di tahun ketiganya. Dia dihargai 63 juta pound sterling termasuk bonus, tetapi saya rasa dia tidak akan memenuhi tambahan-tambahan itu. Saya bahkan tidak yakin, dia masih akan berada di sini musim depan. Saya pikir Liverpool akan melepaskannya, ujar Carragher.